Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Izin Ustaz bertanya. Tapi Ustaz bisa menyinggung satu kelompok. Kelompok ini adalah kelompok khususnya di lingkup keluarga saya masih banyak mengenai kelompok ini adalah kelompok khalwatiyah. Izin Ustaz, di lingkup keluarga saya sudah mencoba mungkin menyampaikan beberapa seperti yang saya garis bawahi yang mereka lakukan pada waktu ibadah adalah zikir yang mereka seakan-akan wajib zikir itu apabila sudah melaksanakan sholat fardu isya. Ada zikir mereka duduk berkerumun baru geleng-geleng kepala. Terus yang kedua, apabila sudah melakukan sholat fardu subuh, sama juga zikirnya seperti itu Pak Ustaz. Mana juga kalau habis sholat Jumat itu dia juga melakukan lagi sholat fardu duhur. Tambah lagi yang paling saya garis bawahi lagi itu setiap Isra Mi'raj itu mereka rutin melakukan keliling ke rumah mereka yang khususnya halawatiyah, bacaan Isra Mi'raj itu. Terus yang paling terakhir, apabila mereka melakukan kegiatan di Paktennya di sana, mereka kalau habis sholat isya, zikir subuh, mereka ada kuburan di suatu masjid di situ dan mereka habis zikir mereka zikir lagi di situ. Ada doa-doa wallahu mana serahkan uang dan segala macam. Tapi Pak Ustaz, saya bagaimana bersikap terhadap mereka khusus yang keluarga dan bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Jadi yang disebut dalam pertanyaan banyak hal ya, banyak hal. Ya, tarekat itu masuk di dalam pembahasan seputar tasawuf. Ya mungkin Bapak yang bertanya tadi, saya punya ceramah di channel saya itu judulnya 10 kaidah mengenal tasawuf. Itu memang pembahasan saya buat untuk nasihat dan penjelasan secara ilmiah kejadian-kejadian seperti yang disebutkan. Ya kalau ritual dzikirnya itu biasa, orang-orang sufi itu mereka itu jangankan hal yang seperti itu. Mereka kadang kaidahnya hatiku bercerita dari Allah. Tidak mesti antum tanya dalil. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak mesti. Malah sekarang orang-orang tasawuf itu banyak ucapannya, orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah itu bahaya besar. Kenapa? Sebab kaidahnya itu biasanya gitu, hatiku bercerita dari Allah. Ya kamu jangan selalu bilang Al-Quran dan Sunnah ayat dan hadits saja, dohirnya saja, ada batinnya. Al-Quran itu 40 juz, 30 juz yang tertulis, 10 juz yang tidak tertulis. Itu gila-gilanya orang tasawuf kayak gitu. Jelas ya? Dipikirnya bahwa mereka ini bisa mengelabui semua orang. Ketika memberi dikir-dikir tertentu, dikir-dikir seperti itu, kadang mereka berpegang pada sebagian hadits lemah. Seperti misalnya udkurullah hatta yuqal innaka majnun, dikirlah kepada Allah sampai dikatakan kamu itu orang gila. Ya. Jelas ya? Oh kenapa orang dilarang dikir begini? Oh tidak usah dipermasalahkan. Itu kan hati itu kalau dia sudah terlalu sejuk dengan orang yang dia cinta, rindu kepadanya, memang dia tidak bisa dikontrol badannya. Jelas ya? Dipikirnya orang-orang ini lebih pandai dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabat tidak ada yang pernah seperti itu. Orang yang paling bagus hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sholat duhur setelah sholat Jumat itu dari kejahilan namanya. Dari kejahilan. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah perintah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Baik. Itu kalau Jumat disuruh untuk sholat. Dan dikatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau sholat Jumat sudah selesai bertebaran di atas muka bumi.
Nah dikatakan kalau sudah selesai sholat Jumat, kamu sholat duhur lagi. Tidak ada begitu dalam ayat. Jadi itu perlu fikih dalam agama. Kemudian Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Ini masalah sholat. Dihadiri oleh setiap orang. Bahkan Jumat itu orang kampung pun datang ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat. Tidak ada sepotong riwayat pun menyebutkan bahwa sholat duhur. Maka itu dari kejahilan. Ya kalau dari mengajak kepada, oh ini kedetailan ibadah, fikih dalam ibadah. Mana fikih dari orang-orang yang tidak mengerti hukum-hukum syariat? Itu tidak tergambar hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Ya saya cerita di dalam ceramah itu banyak hal tentang masalah tasawuf ya. Itu insyaallah ta'ala mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk semuanya. Ya. Wallahu ta'ala alam.